Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Lubis. Saat ini saya home base-nya itu di Universitas Batuta pada Fakultas Hukum dan Pendidikan, dosen prodi hukum. Jadi, adapun kegiatan saya hari ini, biasanya memang saya mengampu mata kuliah konsentrasi hukum pidana, dan yang saya sampaikan hari ini adalah mata kuliah hukum pidana, sebab memang mata kuliah hukum pidana ini menjadi peminatan saya sejak dari S1 sampai dengan S2 yang sudah berlalu. Adapun mata kuliah hukum pidana ini, kode mata kuliahnya itu PHKM 7205 dengan bobot SKS 3 SKS. Bahwa hukum pidana ini merupakan mata kuliah dasar yang dibawakan di semester 2 di Prodi Hukum Universitas Batuta, karena memang mata kuliah hukum pidana ini menjadi mata kuliah dasar yang cukup penting, sehingga ke depan mahasiswa itu mampu menguasai apa itu hukum pidana formil dan apa itu hukum pidana material. Sebab tanpa adanya mata kuliah hukum pidana, maka mahasiswa tidak akan sanggup membedakan yang mana yang disebut formil, yang mana yang disebut material. Itu terkait mata kuliah hukum pidana. Adapun CPMK dalam mata kuliah hukum pidana ini, dari pertemuan 1 dengan 4 itu, yang pertama, CPMK pertamanya itu wajib mampu memahami, menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup, pengertian fungsi serta pembagian hukum pidana. Lalu yang CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa serta mendalami sejarah hukum pidana di Indonesia, baik dari peninggalan Belanda yang dulu sampai dengan hukum pidana nasional hari ini yang sudah berlaku sekitar 6 bulan yang lalu. Lalu CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan, memahami serta menjelaskan tentang makna asas legalitas dalam hukum pidana, sebab asas ini menjadi penentu bagaimana hukum pidana bisa dijelaskan di masyarakat. Selanjutnya ada mahasiswa mampu memetakan berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dan waktu, serta asas teritorial aktif dan pasif dalam hukum pidana. Lalu yang selanjutnya juga ada yang kelima itu, mahasiswa mampu membedakan unsur-unsur tindak pidana atau delik, baik unsur subjektif maupun objektif. Lalu yang keenam, mahasiswa mampu merumuskan konsep hukum pidana, manusia sebagai alamiah maupun manusia sebagai badan hukum. Lalu selanjutnya itu ada di materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Yang pertama itu bicara tentang pengantar dan asas-asas hukum pidana. Lalu yang kedua, teori tindak pidana atau Strafbarfeit. Lalu yang ketiga, di pertemuan 3 yang akan datang, saya juga bicara tentang pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapus pidana. Lalu yang selanjutnya juga yang tak kalah penting adalah apa? Mengajarkan tentang perluasan tindak pidana atau pojing. Ya. Lalu yang selanjutnya juga mengajarkan tentang teori pemidanaan dan gugurnya hak menuntut untuk menjalankan pidana. Lalu dalam sistem pembelajaran hukum pidana ini ada beberapa sistem yang diterapkan. Yang pertama itu ada integrasi horizontal atau juga vertikal, bahwa dalam sistem ini mahasiswa dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai ilmu hukum pidana, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, apa itu asas legalitas, apa itu lokus, apa itu tempus, dan bagaimana teori kausalitas itu dalam menjalankan hukum pidana. Lalu sistem yang kedua, ada yang namanya student centered learning atau diskusi kasus, sebab dalam mata kuliah hukum pidana, kasus-kasus pidana itu terus berkembang, sehingga apa? Perlu didiskusikan secara mendalam agar mahasiswa mampu membedakan apakah ini pidana atau perdata atau justru administrasi. Lalu sistem yang ketiga itu ada sistem diskusi, karena memang sistem ini mahasiswa itu harus mampu berpikir kritis untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di masyarakat, karena tadi yang saya sampaikan, hukum pidana itu terus berkembang, sehingga apa? Mahasiswa juga diminta untuk aktif menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, bagaimana tanggapannya. Lalu yang terakhir juga dalam sistem ini
Prodi Hukum Universitas Batuta sendiri ada klinik hukum, ada magang, dan juga ada peradilan semu, yang mana yang dua ini, klinik hukum dan peradilan semu ini adalah perluasan dari hukum pidana, sehingga bagaimana hukum pidana itu dijalankan dalam persidangan nanti dipraktekkan dalam peradilan semu, dan bagaimana cara menghadapi masyarakat yang butuh bantuan hukum. Saya kira itu. Selanjutnya saya akan tampilkan bagaimana saya mengajar di kelas yang saya lakukan secara luring atau tatap muka di dalam ruang kelas. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi karena memang ini ada saya tugas, saya memang ini pertemuan 15, pertemuan 15 itu sudah saya buat soalnya. Jadi terkait ini, apa-apa saya sampaikan saja materi, nanti kalau ada waktunya silahkan dikerjakan, kalau nggak apa-apa ya. Ini sebagai pemberitahuan untuk kita tentang tindak pidana percobaan atau yang disebut dengan pogging. Pogging, kalau bahasa apanya pogging kan? Tapi beda dengan apa? Dengan pengasapan itu apa namanya? Tahu pengasapan? Pogging juga ya kan? Dia. Jadi kalau misalkan musim hujan, biasanya kan bintik nyamuk kan banyak, makanya dibuat pengasapan. Pogging juga namanya, tapi bukan pogging yang itu. Maka dalam hukum pidana ini bicara kita hari ini tentang percobaan tindak pidana. Apa itu percobaan? Apakah orang yang melakukan percobaan itu dihukum atau tidak? Contoh, saya misalkan mencintai sekolah, apakah saya dihukum hanya karena mencintai itu? Contoh. Tapi kalau misalkan saya mau mencelakai si Risna, tapi karena saya mencelakai si Risna, namanya nggak ada lagi. Contoh itu, mau saya pukul dia misalkan ya kan, cuma gara-gara nanti kalau saya pukul si Risna, saya bisa begini, jadi nggak ada lagi. Apakah percobaan untuk memukul si Risna ini tindak pidana atau bukan? Kayak itu yang mau kita bahas hari ini. Mau saya pukul misalkan si Risna ya kan, cuma begitu mau saya pukul, nanti kalau saya pukul begini, saya pukul nggak usah. Pertanyaannya, apakah percobaan untuk mau memukul si Risna ini pidana atau tidak? Itu yang mau kita ketahui juga. Apa itu sebenarnya tentang percobaan dalam tindak pidana itu, atau yang disebut dengan pogging? Bahwa kalau dalam hukum pidana itu bicara tentang tindak pidana atau percobaan itu, yang dimaksud dengan percobaan atau pogging itu apa sebenarnya itu? Kita lihat dulu bahwa memang dalam kegiatan sehari-hari percobaan diartikan sebagai sesuatu menuju ke sesuatu hal, ya. Percobaan menuju, belum bisa jadi saya pukul, karena begitu mau saya pukul misalkan saya jadi katakan, kalau saya pukul saya laporkan, terus kalau saya pukul nanti saya lapor sama teman saya terus, bagaimana nasib saya dan seterusnya, terus saya batalkan ya saya tidak pukul. Apakah itu memang sudah masuk dalam percobaan? Itu yang mau kita diskusikan, ya kan? Bahwa memang percobaan itu adalah percobaan diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal. Mau melakukan, mau menyerang itu, mau masing-masing menuju, karena memang belum terjadi. Tapi berbeda kalau misalkan saya melakukan boleh, saya misalkan mendekati si boleh tentu mencintainya, pidana dan tidak itu, konsumsi. Tapi kalau untuk menyerang serius, misalkan, tapi belum kesampaian, baru hanya mau begini, cuma begitu pas mau saya pukul begini, ini saya itu. Kalau saya pukul panjang ceritanya ini, saya berkasus saya dan seterusnya, tapi tak jadi saya batalkan. Itu yang pertama ya, bahwa memang percobaan itu menuju untuk melakukan sesuatu hal. Yang pertama, bahwa memang tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu. Begitu mau saya pukul kan, tapi saya nanti kalau saya pukul bisa panjang urusan ini, sehingga saya batalkan. Inilah yang bisa begitu. Akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan pengertian lain hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tapi tidak selesai, tapi baru saya pukul begini sedikit, nggak saya teruskan, adalah panjang pula yang urusannya ini gitu. Sehingga itulah yang disebut sebagai tindak pidana percobaan.
dilakukan tapi tidak dengan selesai. Tapi kalau dilakukan yang udah puas, ya mampus kau kan, hati kau kan, dan habis kau kan, cabut dia. Itu bukan lagi percobaan dia, tapi sudah tindak pidana. Tapi kalau dia percobaan untuk mencintai, tindak pidana atau tidak? Jadi selama ini orang yang dianggap melakukan kejahatan itu hanya sifatnya yang ada unsur kekerasan fisik dan seterusnya. Tapi kalau untuk kekerasan yang lain kan enggak, karena yang dihukum dalam tindak pidana itu sesuatu yang memang merugikan baik fisiknya maupun non fisik. Apa contohnya? Kerugian. Kerugian itu bukan kerugian fisik tapi non fisik. Contoh, saya janji hutang sama siapa gitu, tapi memang dalam hal ini terjadi dua perbedaan. Ada yang mengatakan hutang itu bisa dipidana, ada yang mengatakan hutang itu menjadi hukum perdata. Contoh menipu lah, supaya duduk ya, saya pinjam duitnya misalkan 300.000, janji saya itu akan dijadikan bisnis supaya nggak bisa saya pakai untuk kepentingan pribadi. Saya bilang sama ini jadi bisnis, begitu saya pinjam uang 300.000 dan saya balikkan 400. Contoh, begitu sebulan nggak kasih balikkan, bukan saya tipu dia. Itu juga kerugian, itulah yang bisa berdapat dengan tindak pidana. Tapi kalau percobaan, seperti yang saya contohkan tadi, saya pukul sekali dan tidak saya selesaikan, itu yang disebut dengan percobaan. Jadi kalau ada orang mengukulnya sampai habis-habisan, sampai dia koma misalkan, itu bukan lagi percobaan, tapi itu tindak pidana. Karena saya pikir nanti percobaan dengan tindak pidana itu bukan yang berbeda. Makanya di sini ditekankan melakukan sesuatu hal dengan tidak melakukan sesuatu hal, dilakukan kemudian tapi tidak selesai. Ya. Contoh nanti apa? Jika ada yang memfitnahmu, kalau fitnahnya itu diteruskan, itu sudah masuk kategori percobaan. Contoh misalkan ada yang menggibahmu dan seterusnya, dijelek-jelekkan kau gitu, diteruskannya. Tapi kalau tidak diteruskan, nah itu yang disebut dengan percobaan. Ada perbuatan sehingga untuk dilakukannya, tapi tidak jadi dilakukannya, baru separuh dilakukannya perbuatan itu, tapi tidak jadi diteruskannya. Berpikir deh nanti kalau diteruskan bisa bahaya ini. Itu tidak termasuk yang percobaan itu tidak menyudahi perbuatan itu. Paham maksudnya? Dilakukannya sekali, tapi begitu sekali dia terpikir dia tiba-tiba kalau diteruskan bahaya, sehingga begitu dilakukannya sekali, entah apa alasannya, tiba cabut dia langsung kabur dan seterusnya. Contoh gitu, maling di rumah kalian, udah sempat masuk ke rumah, begitu masuk ke rumah memang udah dipegangnya TV misalkan gitu kan, begitu dipegangnya TV muncul sadarnya, kalau ketahuan aku mencuri TV ini bisa bahaya, sehingga udah masuk dan memang ke rumah udah dipegangnya TV, begitu mau diangkat udah diangkat, begitu mau diangkat di bawah terpikir dia panjang, angkat yang saya turun cemana begitu cemana dan seterusnya, sehingga dia letakkannya kembali, kabur dia. Itu sudah masuk percobaan dia. Kan kalau cuma dia mendekati, dia ada niat untuk mencuri, tapi dia perlu memegang barang sudah termasuk. Selama memang misalkan dalam hal pencurian masuk dia ke rumah yang bukan miliknya tanpa izin mengambil atau memegang sesuatu, memang kalau kategori pencurian itu memang harus mengambil baik sebahagian maupun seluruhnya, sehingga masuk dia tanpa izin yang pula. Sudahkah memenuhi unsurnya? Dalam hal percobaan yang sudah memenuhi unsur dia percobaan, Pak, sudah. Makanya kita lihat dulu nanti percobaan ini dipidanakan atau tidak. Nanti kita setelah ini kita mau dudukkan dulu definisi apa itu percobaan. Tapi kalau percobaan untuk mencintai itu nggak dihukum. Ada lupa apa namanya rasa terpendam kan? Apa yang cinta dalam diam ya? Lebih sakit itu kan? Mau diungkapkan aku ditolak, nggak diungkapkan cemana gelisah. Itu dihukum atau tidak itu? Kan contoh dia gitu, suka sama siapa ya kan? Ya dia yang suka si laki-laki nggak biasa aja, ungkapkan nggak ungkapkan tidak, kalau ungkapkan ditolak kan malu aku. Cemana itu?
Diungkapkan, enggak diungkapkan jadi bisa mati, enggak tenang gelisah. Sebelum diungkapkan ini enggak tenang aku. Pertanyaan, apakah dengan cara mengungkapkan perasaan sama orang dipidana atau tidak itu? Tidak. Jadi kalau misalkan kalian ada perasaan sama laki-laki atau laki-laki suka sama kalian, ungkapkan aja. Oh Pak, harga diri, Pak masuk cewek yang membantu, enggak ada urusan. Jadi ya, kalau kau suka misalkan sama orang, ungkapkan aja. Kalau itu apa? Enggak minat kau sama orang, minatnya sama apa? Hargai gitu. Ya, kok pasal Apa? Boleh, ya kan? Ya. Tapi itu bukan tindak pidana. Selama memang tidak merugikan orang, lakukan aja. Ya. Kalau memang dia merugikan nanti baru menjadi kategori tindak pidana. Tapi kalau dia nggak merugikan enggak, ungkapkan aja. Pak, kenapa termasuk percobaan tadi? Yang mana? Kan dia kan cuma mendekati. Mendekati sampai masuk ke rumah atau bagaimana? Ini contoh di sebuah kantor pos ada seorang sebuah sepeda. Datang tiba-tiba seorang laki-laki dia mendekati sepeda itu dan dia tidak ada memegang dan dia ditangkap polisi. Apakah itu percobaan? Oke, jadi selama memang belum bisa dibuktikan dan selama memang belum dia melakukan sesuatu apapun, maka itu belum termasuk kategori percobaan. Makanya kita lihat nanti sebenarnya percobaan ini dapat dipidana atau tidak nanti setelah ini. Ada. Nah, ini yang nanti kita bahas ya kan. Ada unsur-unsur yang kita harus sama. Makanya kita mau dudukkan dulu sebenarnya percobaan ini apa. Biar kita paham gitu. Jangan nanti kita gegabah mengatakan percobaan itu sudah dipidana. Enggak, belum tentu. Makanya kita lihat dulu apa itu definisi percobaan. Supaya kenapa saya sampaikan begitu? Supaya kita paham apa sebenarnya percobaan itu menurut teori dalam hukum pidana. Karena mau saya kasih contoh gitu. Nanti kalau nggak dikasih contoh, dia suka-suka orang nanti menafsirkan ini percobaan ini wajib dipidana, padahal belum tentu. Ya kan apalagi apa namanya melakukan percobaan perasaan. Kejinya yang dia bolehkah? Jadi Kenapa tahu? tidak kasih nama saya ini. Memang bisa kenapa di sini? Saya soal perasaan baru bilang. Ya begini kan, ungkapkan aja gitu ya saya kan. Mana tahu di mana tahu? Saya kan nggak tahu perasaan kalian. Saya kan bukan mana-mana. Saya ada. Kodam. Saya kan bukan cek kodam ya kan. Nanti ada semalam belum bapak saya juga. Cintai banget pada udah kepala lagi. Nah, ya, makanya itu seseorang itu contoh lain ini sebagai contoh. Seseorang yang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, atau seseorang hendak mencuri barang tapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Pertanyaannya di sini, contoh ini ya, seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati. Contoh, udah dipukulinya, niatnya harus mati, kawan harus mati, kayak begitu. Udah dipukulinya kasihan dia. Terakhir ditinggalkannya si orang ini. Nanti mati udah semangat ini yang jadi janda itu ya kan. Siapa yang mengurusinya gitu? Dia baca ya kan? Tapi bukan lagi masuk sebenarnya kategori percobaan, tapi siapa? Sudah menjadi tindak pidana karena dilarikan ke pasalnya. Apa contohnya misalnya penganiayaan? Pak. Jadi kalau misalnya ada orang itu kan, dia niat mau kayak ngambil atau begal motor dia kan gitu kan. Tapi nggak sengaja orang itu kayak tertusuk dia lah sama senjata tajam itu gimana? Wah, jadi sengaja atau tidak nanti memang kembali kepada pembuktian. Memang sulit untuk membantah itu karena memang senjata tajam itu udah sesuatu yang dilarang. Apalagi pada saat digunakan sehingga alasannya lalai. Nggak sengaja Pak tertusukku gitu. Nggak ada dalam hukum pidana. Jadi Pak, kalau misalkan ada kan seseorang pulang-pulang itu kan mereka membawa gunting atau segala macam menyalakan Pak. Ini ada yang mau begal, terus nggak sengaja ini dia dibunuh dia Pak. Itu baik itu memang kejadian kemarin. Jadi ada peristiwa, salah satu peristiwa terkait begal itu di Jawa. Di begalnya ini ada dua, yang di begalnya satu. Rupanya korban dari si begal ini salah, dibela diri. Harusnya begal yang dapat motor, terakhir begalnya yang mati dibuat si korban.
Pertanyaannya, dihukumkah dia gara-gara itu? Terjadi dua pendapat kemarin. Sempat dia dijadikan tersangka oleh kepolisian pada saat itu, sehingga dibuktikannya saya Pak awalnya itu korban karena saya jago bela diri sehingga dia yang sempat mati. Memang mati korban dari pelakunya dibuat. Dan terakhir apa? Dicabut status tersangkanya, dikasih penghargaan dia sama Kapolres. Kembali kepada bagaimana cara kita untuk bisa membuktikan kelalaian itu, apakah memang lalainya disengaja atau tidak. Karena dalam unsur pidana itu ada dua hal yang memang harus dibuktikan. Pertama memang unsur kesengajaan atau memang kulfa itu kelalaian, dan kelalaian itu nanti akan dilihat memang betul-betul lalai atau memang tidak, atau lalai yang disengaja. Kalau benar-benar lalai, dia bebas. Iya. Contoh, apa bahasa Jawa? Ngelindur, ya tahu ngelindur pada dalam bahasa Jawa ini. Tahu siapa orang Jawa? Kau. Jawa kau. Tahu ngelindur itu bahasanya. Yang orang bangun tidur. Masih ngawang-ngawang gitu, Pak. Bukan. Ngelindur kalau saya bahasa Jawa. Ketinggian. Apa? Ketinggian. Bukan. Separuh sadar. Ada orang yang memang apa namanya itu? Pak, udah Pak. Lepas tidur, tiba-tiba terbangun dia, tapi tak tahu apa-apain, buka pintu dan seterusnya, jalan terus sampai penuh kesadaran. Dan tak tahu dia sampai ke itu, ada yang begitu bilang apa bahasa itu? Ngelindur presentasi bahasa Jawa ini. Iya, ngelindur itu kan. Ada itu, bangun dia nggak sadar, bawahnya pisau dibukanya dengan sadar ya, dibukanya pintu, tapi posisinya begitu terus. Ada yang begitu. Makanya saya bilang ngelindur presentasi bahasa Jawa. Kalau bahasa ini nggak tahu saya. Dipegangnya pisau misalnya, ditikam dalam misalkan salah satu di keluarga di rumah atau di luar ini, nauzubillah ya. Ini contoh aja. Itu memang disebut dengan kulpa itu, kelalaian. Posisi nggak sadar. Tapi jalan dia dibukanya misalkan pintu rumah, betul sampai megang pisau. Jumpa orang nggak tanpa sadar ditusuknya begini mati. Itu yang disebut dengan kelalaian. Makanya harus bisa dibuktikan kelalaiannya memang betul-betul lalai atau hal yang disengaja. Dan itu sekarang ini sudah lakukan kejadiannya dan itu pernah terjadi. Makanya saya ingat itu mencintai bahasanya. Kalau memang bisa dibuktikan, maka dia harus dibebaskan dari tindak pidana. Nah, itu nanti gitu. Tinggal bagaimana kita meyakinkan penyidik kalau memang dijadikan tersangka oleh kepolisian. Dan itu contohnya yang di Jawa kemarin. Begitu dia ditetapkan tersangka, membela diri dia dibela. Begitu dibela memang diyakinkan penyelesaian nama, sehingga dicabut status tersangkanya oleh kepolisian dan dikasih penghargaan. Makanya sudah tadi, kalau memang bisa dibuktikan memang betul-betul lalai atau memang disengaja, itu dua hal yang berbeda. Contoh lagi dalam begal tadi, antara pelaku dan korban, misalkan pelaku 2 orang ya pakai sepeda motor, ini begalnya ya, 2 orang pakai sepeda motor, memang bawa alat benda tajam, dan korban ini sepeda motor juga 1 orang, 1 orang naik sepeda motor. Dan dia di dalam jok keretanya itu ada obeng. Dan obeng ini memang sudah lama di dalam jok keretanya. Mana tahu kita akan mogok kereta dan seterusnya, jadi ada obeng. Jadi begitu dia dihentikan sama begal ini, dia pakai alat untuk dikeluarkannya obengnya ini tadi. Jadi obengnya ini digunakan alat untuk menghantam ini, dan terakhir si begal ini tewas dibuatnya berdua. Kenapa dengan obeng ini? Pertanyaannya, apakah memang obeng yang ada di kereta itu memang sengaja dibawa terus-terusan atau memang untuk kepentingan bela diri? Makanya ada 2. Kalau memang dia disengaja, nanti misalkan sebelumnya obeng ini nggak ada di keretanya, tapi begitu dia mau berangkat hari ini, Pak, bawa ya obeng, mana tahu tidak ada begal, mas minus dari senjataku. Kalau itu dilakukannya
itu ada dua hal. Bisa jadi dia nggak akan bebas, bisa jadi juga bebas. Kenapa begitu Pak? Tinggal bagaimana nanti membuktikannya. Tapi kalau mobil ini memang sudah lama ada di keretanya dan tiba-tiba dia dapat serangan dari begal misalkan di malam hari dan dia ambil ini untuk apa namanya jaga diri, itu sesuatu yang dibolehkan. Tapi kalau diniatkan dia untuk anak-anak nanti ada begal atau pisau misalkan, ini yang sudah bahaya, ini yang sudah dibebaskan itu. Karena memang sudah dipersiapkan anak tangan ada begal jaga-jaga ini membuat pisau ini kan, atau apa namanya parang ini, itulah akan bebas. Tapi kalau sudah lama tiba-tiba dibuka dan dia dapat serangan, diambilnya misalnya dengan pisau itu boleh jadi. Paham maksudnya? Dia ambil batu. Nah iya, jadi contoh bagaimana Pak kalau diambil kayu, batu. Karena yang kejadian di Jawa itu diambilnya memang batu yang ada di lokasi. Karena buah begal yang dipakai alat, diambilnya batu, dipukulkannya dengan teknik bela dirinya ke apa namanya begal tadi. Mati dua-dua begal sehingga apa? Di awal ditetapkan tersangka, setelah pembuktian di penyidik, dibantah semua dari sehingga apa? Itu terakhir dibebaskan. Makanya apa? Bagaimana cara kita membuktikan supaya yang tadinya tersangka, tapi kita mampu membuktikan sehingga dibebaskan dan dicabut status tersangkanya. Berarti Ada kalau pertanyaan sejauh ini? Coba. berarti kalau alat itu yang kita gunakan ada di lokasi tersebut, berarti itu tidak termasuk. Iya. Kecuali kita yang bawa. Iya, itu dia. Jadi itu juga akan dilihat di bawah atau tidaknya alat itu. Kalau memang alat itu didapat sewaktu-waktu di lokasi kejadian dan dipakai untuk alat membela diri, itu dibenarkan. Tapi kalau sudah dipersiapkan dari rumah, itu yang agak berat untuk apa? Untuk bisa lepaskan kata-kata tersangka. Paham? Paham maksudnya? Jadi, Sama halnya dengan dia menyemprotkan sarpu ke mata si pelaku. Jadi kalau menyemprotkan itu masih sesuatu yang dibenarkan. Jadi kalau misalkan hanya gara-gara menyemprot, memang nanti kita lihat lagi semprotnya itu apa, cabai kah atau yang lain. Itu juga dilihat nanti ya. Jadi semua hal-hal yang berkenaan yang mau kita bawa untuk melindungi diri itu juga akan dipertimbangkan. Kalau cabai ada kebebasan, ada kemungkinan cabai. Tapi mungkin dipersiapkan. Makanya di situ memang dia nanti akan jadi pertimbangan dan dipersiapkan kah atau tidak, sehingga ini juga akan diyakinkan oleh penyidik. Kalau memang sudah dipersiapkan jauh-jauh dari awal, di situ dia yang untuk memberatkan apa akan terjerat dari pidana, akan apa namanya susah untuk lepas dari kata-kata tersangka itu. Kenapa? Sudah dipersiapkan sedini mungkin. Jadi kalau sewaktu-waktu didapatkan alat itu untuk menyerang begal, itu yang dibenarkan menurut saya. Karena itu kejadian banyak. Karena ada juga yang begitu kejadian sampai hari ini ditetapkan juga tersangka. Karena banyak ada unsur dendam dapat melakukan dan sehingga karena kejadian itu dibuatnya kejadian itu sebagai apa namanya alasan untuk melampiaskan amarahnya atau dendamnya, sehingga apa? Sehingga sulit dia akan bebas dari kata-kata tersangka pada saat kejadian. Makanya akan dilihat perbuatan itu, tindakan itu, alat yang dibawanya pada saat itu dipersiapkan atau memang dapatnya seketika pada saat kejadian. Itu yang akan meringankan atau memberatkan. Kalau dia meringankan maka akan dilepaskan dari kata-kata tersangka. Kalau tidak maka perkaranya akan lanjut. Itulah yang disebut apa? Dengan percobaan. Itu tentang percobaan dan pertanyaan. Udah berapa menit dia? 28. Udah, macam aja.